Assalamualaikum pemirsa, selamat datang Anda dalam program Dialog Jember, program yang membahas isu terkini setiap minggunya bersama saya Wilda Aulia. Pemirsa, persaingan antar capres maupun bacalek yang terlihat. Hal itu menandakan bahwasannya kontestasi pemilu 2024 semakin dekat. Oleh karena itu pemirsa telah hadir di studio kami, yakni Mas Ahmad Halim, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember. Mari kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita hari ini. Baik Mas Halim, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya Mas ya. Iya, Saya ucapkan terima kasih telah datang di studio JTV Jember begitu. Nah pemirsa, ada fenomena menarik terkait dengan pendaftaran bacalek, yakni diiringi sholawat dari bundaran DPRD Kabupaten Jember menuju kantor KPU. Nah mari kita tanya kepada Mas Halim. Nah kiranya ada makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan itu? Iya, Mbak Aulia dan pemirsa JTV Jember. Kebetulan kami DPC Partai Gerindra tanggal 13 Mei yang lalu sudah mendaftarkan bacaleknya ya kepada KPU Kabupaten Jember, diiringi oleh selawat ya, diiringi oleh selawat tentu dengan harapan kenapa kok baca selawat kemudian jalan kaki. Sengaja kami mengadakan pendaftaran ini secara sederhana ya. Kemudian yang kedua, kami tidak ingin mengganggu pengguna jalan, melibatkan massa besar, akibatnya ada kemacetan yang saya lihat seperti itu. Kemudian tentu karena ini adalah kontestasi pemilu legislatif, tentu diharapkan caleg itu bisa memaknai bahwa ini adalah sebuah perjuangan. Kenapa kok diiringi selawat? Yang pertama kami ingin dapat berkah ya, ingin dapat berkah. Kemudian pesan yang tersampaikan kepada masyarakat bahwa Gerindra ini nasionalis termasuk juga religius, seperti itu. Oke, jadi agamisnya juga dapat, nasionalisnya juga dapat ya, begitu. Betul, penuh dengan sebuah perjuangan begitu ya, Mas Halim. Nah, akhir-akhir ini banyak partai yang melibatkan kalangan-kalangan yang di situ populer begitu. Bisa jadi selebgram, kemudian ada juga yang tiktokers begitu dan masih banyak lagi. Nah, kiranya dari bacalek yang didaftarkan oleh Partai Gerindra, adakah dari kalangan tersebut? Jadi sesuai dengan aturan, partai bisa mengajukan sejumlah anggota caleg sesuai dengan kuota kursi. Kebetulan di Jember kuotanya itu 50, jadi kami mendaftarkan penuh calon anggota legislatif itu sejumlah 50 ya. Kemudian itu tentu banyak unsur masyarakat yang mendaftar, baik itu tokoh masyarakat, ada juga kalangan pesantren, bahkan juga ada kalangan dari, katakanlah kalau dunia sekarang melihat itu anak selebgram ya, milenial ataupun Gen Z. Ya tentu kami punya maksud dan tujuan, karena bagaimanapun juga pemilih di Indonesia ini kan berbagai kalangan. Betul. Ada kalangan pesantren, ada kalangan anak muda. Jadi itu bagian dari strategi kami untuk bisa merekrut, bisa apa istilahnya memberikan penyampaian pesan kepada masyarakat bahwa mereka terwakili kelompoknya maupun unsur-unsurnya. Seperti itu. Nah, dari 50 bacalek yang sudah didaftarkan tersebut, berapa persen atau berapa persentase dari keterwakilan perempuan itu? Ya, kalau secara aturan memang kewajiban partai, semua partai itu 30% ya. 30%. Itu wajib mencalonkan anggota legislatifnya sebesar 30% wajib diisi oleh wanita. Nah, kebetulan juga kalau di Gerindra hampir 35 lah ya, 35 jadi melebihi kuota yang diwajibkan oleh undang-undang seperti itu. Nah, Mas Halim, dari 35% tadi perempuan dan juga keseluruhan 50 bacalek yang didaftarkan begitu. Nah, bagaimana proses perekrutan atau penjaringan yang dilakukan oleh Partai Gerindra itu sendiri? Ya, Partai Gerindra sendiri kan sudah mau keempat kali ikut pemilu ini. Tentu ini proses perjalanan
kami di Partai Gerindra mulai tahun 2009 pertama kali ikut, kita hanya mendapatkan 2 kursi, kemudian 2014 ternyata signifikan ya menjadi 7, 2019 9 ya, 2014 pernah jadi 9, 2019 kemarin 7. Jadi ini yang keempat bagi Partai Gerindra mengikuti pemilu. Kemudian proses rekrutmennya sudah tidak seperti kemarin. Kami tetap membuka peluang kepada masyarakat untuk mendaftar, tapi kita tidak terlalu terbuka karena kami melihat bahwa kader-kader kami di internal sendiri pun sudah memenuhi kuota. Artinya tanpa melakukan pendaftaran pun terbuka, kami sudah bisa merekrut anggota sendiri. Walaupun ada sebagian juga yang bukan anggota, tapi kita melakukan pendekatan secara komunikasi, pendekatan secara person ya, melakukan person to person begitu person to ya? person. Misalkan katakanlah ini ada tokoh potensial yang bisa direkrut, contoh mantan kepala desa ya, kemudian mungkin mantan tokoh masyarakat. Nah, itu kan perlu pendekatan khusus. Artinya ya kita memahami potensi juga yang ada di masyarakat. Potensi yang ada. Kemudian kami melakukan istilahnya ya pendekatan, kira-kira berkenan nggak melakukan melakukan pencalekan, kemudian memperjuangkan aspirasinya yang ada. Kayak gitu. Dari data yang kami terima begitu ya, ada juga bacalek dari Partai Gerindra yang mengundurkan diri. Nah, dari Mas Halim sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Ya itu biasa dalam sebuah dinamika politik, bahkan tidak menutupan. Ini kan proses masih panjang, masih dalam tahap daftar calon sementara. Artinya di CS ini sampai dengan bulan November itu baru DCT. Ini kan sebuah proses dinamika bahwa kemungkinan bisa semuanya terjadi. Bukan hanya caleg yang mundur, kemungkinan ada caleg dari partai lain berpindah ke partai kami, itu memungkinkan sekali. Betul. Karena memang sekarang saya rasa masyarakat sudah paham, bahkan caleg sendiri sudah berhitung mana potensi yang ada. Apalagi sekarang tentu Partai Gerindra dari beberapa hasil survei dan saya melihat sendiri di lapangan ada peningkatan popularitas maupun elektabilitas, efek dari pencalonan Pak Prabowo dan juga mungkin efek dari endorse Pak Jokowi sendiri yang sangat besar sehingga menaikkan rating Partai Gerindra. Popularitas juga. Ya, itu merupakan salah satu keuntungan ya, karena memang tidak menutup kemungkinan di bidang apa saja, baik itu politik, ekonomi, yang namanya faktor laki ya, faktor keuntungan itu kan mesti ada. Faktor keuntungan. Ya mungkin sekarang faktor keuntungan kami bahwa dengan adanya Pak Prabowo mencalonkan presiden, otomatis popularitasnya Gerindra juga ikut terangkat. Betul. Tidak menutup kemungkinan ya mungkin sampai pada hari H bisa-bisa efek Prabowo maupun efek Jokowi ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap para pemilih. Terbukti juga kita lihat beberapa survei, ternyata walaupun pemilih kita hampir mayoritas 60% itu adalah generasi milenial maupun Gen Z, di survei membuktikan bahwa mayoritas mereka memilih Prabowo. Artinya bahwa memang bahwa pesan-pesan yang tersampaikan kepada masyarakat oleh Prabowo maupun Pak Jokowi ini sudah bisa diterima oleh akal pikiran. Baik, Mas Halim, terkait dengan beberapa bacalek dari Partai Gerindra yang tadi sempat disinggung begitu ya, dari latar belakang yang beragam begitu, ada yang dari kalangan pesantren, kemudian tokoh masyarakat, kemudian ada juga dari selebgram, tiktokers begitu. Nah, apa target dari Partai Gerindra pada pemilu 2024? Tentu hampir semua partai, bukan hanya saja Partai Gerindra, harapannya ya tentu kita menang. Begitu juga dengan Gerindra
Di pemilu tahun depan 2024 kami menargetkan menang berapapun jumlah kursinya. Artinya seandainya 9 tapi menang itu ya kita syukuri. Tapi secara hitungan matematis kalau sekarang kan sudah ada 7 dapil ya, ada 7 dapil khusus di Kabupaten Jember. Tentu harapannya dari tiap dapil ini ada. Artinya kalau hanya ada berarti kan sama dengan hasil pemilu tahun sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada peningkatan. Nah, itu juga bagian dari strategi kami, terutama dalam hal rekrutmen caleg. Ibaratnya caleg ini adalah getting voter ya. Mereka bisa menarik pemilih atau masanya di tiap-tiap dapil untuk bisa kita konversikan menjadi sebuah kursi. Luar biasa. Luar biasa pemirsa terkait dengan strategi pemenangan Partai Gerindra menjelang pemilu 2024. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.